Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Kamila, saya mahasiswi semester 4 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Darul Maarif Indramayu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seputar teks eksposisi. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gitu? Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini juga biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Kemudian kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Pertama, di sini ada pernyataan pendapat atau tesis. Tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan atau pendapat atau tesis dari sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Nomor 3 ada penegasan ulang pendapat. Bagian ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang dari pendapat atau sang penulis. Bagian ini bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Nah, lanjut, di sini ada kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada menggunakan pronomina, yang kedua menggunakan konjungsi, yang ketiga menggunakan kata leksikal. Maaf, ini typo ya teman-teman, bukan leksikal tapi leksikal. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah poin pertama, yaitu menggunakan pronomina. Penggunaan pronomina yaitu penggunaan kata ganti yang digunakan untuk mengganti kata orang atau benda seperti aku, engkau, dan dia. Yang kedua ada menggunakan konjungsi, yaitu penggunaan kata penghubung atau kata sambung dalam satu kalimat seperti dengan, dan, kemudian, seperti itu. Nah, yang ketiga ada menggunakan kata leksikal. Kata leksikal berarti bahwa kalimat yang dimuat menggunakan makna asli dari kata yang bisa untuk ditemukan pada Kamus Bahasa Indonesia. Berarti penggunaan kata leksikal itu bisa disebut juga penggunaan kata dasar. Oke teman-teman, kemudian di sini ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama ada bersifat informatif. Teks eksposisi berisi informasi atau pengetahuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disajikan pun dalam teks eksposisi tersebut harus berdasarkan fakta dan data yang valid. Yang kedua bersifat objektif. Teks eksposisi ditulis dengan menggunakan bahasa yang objektif dan tidak mengandung unsur subjektivitas penulis. Penulis harus menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat opini atau kesan pribadi. Yang ketiga bersifat logis. Teks eksposisi disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penulis harus menyusun ide-idenya secara runtut dan koheren. Yang keempat, ada bersifat argumentatif. Teks eksposisi berisi argumen yang kuat untuk mendukung topik yang dibahas. Penulis juga harus menggunakan bukti-bukti yang valid untuk mendukung argumennya. Yang kelima bersifat persuasif, artinya teks eksposisi ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap pendapat dari penulis. Penulis harus menggunakan bahasa yang meyakinkan dan menarik agar pembaca tertarik dengan pendapatnya. Seperti itu. Next, di sini ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, tentukan topik yang akan dibahas. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyusun rangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Pertama ada tesis atau pernyataan umum. Yang kedua ada rangkaian argumen. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks. Oke, kemudian di sini ada contoh dari teks eksposisi. Yang pertama dimulai dari tesis atau pernyataan umum. Ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka. Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Yang kedua ada argumentasi. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja
oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama di sini ada bullying fisik. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban seperti memukul, menendang, mendorong, atau melukai fisik. Yang kedua ada bullying verbal. Tindakan kekerasan ini dilakukan terhadap korban seperti menghina, mengejek, mengancam, atau menyebarkan rumor. Jadi bullying verbal ini dilakukan lewat lisan, tidak secara fisik. Yang ketiga, bullying emosional. Tindakan kekerasan emosional yang dilakukan terhadap korban seperti mengucilkan, mengabaikan, atau menyebarkan gosip. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya bullying ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korbannya, baik secara fisik, secara mental, maupun secara sosial. Dampak fisik bullying dapat berupa cedera, sakit, atau bahkan kematian. Dampak mental bullying dapat berupa rasa takut, cemas, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Serta dampak sosial bullying juga dapat berupa kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, atau paling buruknya bahkan dapat putus sekolah. Kemudian bagian paling akhir yaitu bagian penegasan ulang. Bullying merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Semua pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat harus berperan dalam mencegah dan mengatasi bullying. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, dimulai dari definisi, kemudian strukturnya, kaidah kebahasaannya, ciri-ciri, kemudian langkah-langkah, dan terakhir ada contoh dari teks eksposisi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.